cukup panjang dan banyak ya. Nanti kalau kita belajar banyak teori ya silakan dibuka saja di materinya soft copy itu, nanti di situ akan ada penjelasan satu persatu. Ya, kalau nanti jelaskan tambah bingung, tambah membuat kita menjadi ragu nantinya. Maka saya gunakan yang paling gampang, yang paling sederhana dengan cara memperhatikan candle-candle yang terbentuk, kemudian kita lihat visualnya seperti apa, kemudian perbandingan candlenya seperti apa, kemudian selanjutnya levelnya seperti apa, di mana, kemudian kemampuan harinya seperti apa, apakah ada ciri di ujung levelnya, baik itu breakout, baik itu reversal, apakah muncul di situ. Nah, setelah itu baru kita akan lihat ya, perbandingan candle ini. Kalau kita lihat nanti akan ketemu ya, kalau candlenya naik merah hijau merah ini berarti market ini datar. Kalau market ini satu arah, maka yang dominan adalah satu. Perbandingan antara merah dan hijau akan lebih banyak merahnya, berarti ini dominan merah. Dominan merah berarti berpotensi turun. Nah, berikutnya ada namanya pola chart pattern, atau chart pattern itu adalah satu pola di mana kalau kita gabungkan dari beberapa candle itu membentuk satu pola. Ini juga banyak sekali namanya ya. Ini tidak saya sebutkan lagi, yang lain masih banyak. Ada head and shoulder, ada rectangles, ada channel, ada flag dan sebagainya. Ini saya terus terang tidak terpaku pada nama ya. Saya lebih menekankan pada konseptualnya, bagaimana cara kita membaca, mengamati dan melogika di sana. Perhatikan yang sebelah kiri ya. Perhatikan sebelah kiri. Paling kiri atas itu namanya head and shoulder ya. Namanya head and shoulder. Ada kepala, ada bahu, ada kepalanya. Ya, bergerak berada pada levelnya. Sudah. Namanya head and shoulder. Tidak tahu namanya pun tidak masalah. Yang terpenting bagi saya adalah level. Ketika dia naik turun membentuk satu level, ini pun membentuk satu level, sama membentuk satu level. Ini level, ini level. Mana yang dia dilewati, mana yang breakout, maka di situ akan lanjut. Termasuk yang ini. Naik dan turun, kita perhatikan high dan low-nya. High dan low-nya mendekati satu garis horizontal. Kalau kita tarik garis begini, maka ini namanya level. Mana dia yang nanti breakout kita ikuti. Kalau dia breakout di bawah, kita ikuti turun. Karena bisa jadi nanti ini breakoutnya di atas. Nah, di atas berarti ikut buy. Ini ikut sell, ikut buy. Level tidak hanya dalam bentuk garis datar, ada juga nanti garis miring, namanya channel. Tapi ya sama hanya dengan level. Kalau kita lihat pergerakannya, misalnya dia naik turunnya, high dan low-nya ketemu nih, high-nya ini low-nya, ini high-nya ini low-nya. Dari high dan low kita tarik benang, kita tarik garis, sama dengan ini tadi. Yang sebelah kiri tadi, ini high, ini low, ini high, ini low. Dari levelnya itu dari sumbu atau dari bukan sumbu ya, dari sudut yang terbentuk itu kita tarik garis lurus ya, kita tarik garis datar. Ini kalau membentuk zigzag sama seperti ini kekuatannya. Karena ada juga nanti yang seperti tren high, low, high, low. Nah, kalau kita tarik datar kan tidak bisa. Menarik itu mengikuti dari high dan low-nya. Kita tarik garis. Yang di bawah pun sama, kita tarik garis. Ketika pergerakan market masih berada di wilayah lintasan ini, maka dia akan masih tren namanya, tren turun. Sebaliknya ketika dia sudah melewati atau menembus wilayah levelnya ini, maka dia akan cenderung, sudah paling gampang begitu ya. Kalau paling gampang kita melihat dengan levelnya, termasuk ketika marketnya begini. Ini secara teori, ini pergerakannya berpotensi naik ya. Secara logika kalau kita tarik garis, ini tren,
Ini adalah kumpulan candle naik turun sampai di puncak. Ini trennya naik namanya, tren naik. Setelah itu mulai terhenti dan ditolak. Ya, mulai terhenti dan ditolak. Diingat, market ketika dia tren kemudian dia mulai ditolak, itu belum tentu juga nanti akan kembali ke sini. Karena harus diuji lagi dari setengahnya atau retrace-nya diuji dulu. Perhatikan ketika dia naik dan turun. Ini turun, low ke bawah, high-nya menuju ke bawah. Ini cenderung turun. Kalau kita tidak hati-hati, tidak melihat ini berada di wilayah retracement, yang kita lihat arah kecenderungannya ke bawah, mesti kita terjebak. Oh, ini mau turun, sell. Padahal di sini ada levelnya, ada wilayah retracement, sehingga tetap berpotensi memantul. Nah, kalau kita hati-hati dari high dan low kita tarik garis, perhatikan dari dua rail itu, dia breaknya kemana. Kalau break ke bawah berarti akan turun, kalau break di atas berarti akan naik. Ini yang paling gampang ya, tidak harus kita hafalkan namanya. Ada symmetrical, ada ascending triangle, ada channel, ada rectangle, tidak perlu dihafalkan, tidak masalah. Ya, kalau hafal dan bisa dengan konsepnya tentu lebih baik lagi. Nah, saran saya pahami secara konsepnya, biar kita nanti bisa menerapkan dalam kondisi yang seperti apapun. Ini termasuk yang seperti ini ya. Ini termasuk yang di kiri bawah ini sama. Jadi ketika dia naik dan turun, yang kita perhatikan adalah bagaimana struktur itu terbentuk. Kemudian perhatikan perbandingan candlenya, perhatikan high dan low-nya. High, low, high, low. Nah, sekarang bukan satu arah tapi berlawanan arah, sama dengan atas bawah sama-sama menuju satu tren ya. Yang di bawah ini mau turun, yang di atas yang di bawah mau naik, sehingga akan membentuk satu garis simetris yang lancip ya. Nah, dari situ nanti kita lihat ya, ini levelnya berfungsi sebagai resisten, ini levelnya berfungsi sebagai support. Kemana dia breakoutnya, maka di situ kita ikuti. Termasuk ini, selalu perhatikan high dan low-nya, kita tarik garis sesuai dengan high dan low-nya. Nanti akan ketemu di situ. Nah, dari pergerakan yang ada, baru kita lihat di mana breaknya. Breaknya di bawah kita ikut sell, breaknya di atas kita ikut buy. Karena ada juga nanti tidak harus miring, ada juga gabungan antara miring dan datar, contohnya seperti ini. Ini trennya awal naik, jadi ini garis ke atas ini melambangkan trennya naik. Setelah itu kalau kita tarik garis high dan low-nya, yang di atas itu datar, sementara yang di bawah ini menuju ke atas. Yang di bawah menuju ke atas. Maka kembali lagi, breaknya kemana, breakoutnya kemana. Breakout di atas kita ikut buy, breakout di bawah kita ikut sell. Ya, itu yang bisa kita sampaikan ya.